Psychofams. Kami dari Bansek. Di sini kami akan membahas terkait pelatihan administrasi. Sebelum itu, mari kita perkenalan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, langsung aja ya. Aku Marisa dari Universitas Andalas. Aku Muti dari UIN Raden Intan Lampung. Aku Ditaki dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Aku Anissa dari Universitas Andalas. Dan aku Yaya dari Universitas Jambi. Check it out! Halo Psychofams. Mungkin Psychofams udah gak asing lagi nih. Kalau misalkan pelatihan administrasi sangat berkaitan dengan surat menyurat. Sebelum kita ulik lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih surat menyurat itu? Menurut Psychofams gimana? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Oh ya, boleh juga nih bagi Psychofams yang menonton video ini untuk nyiapin cemilan dan minumannya. Karena kita akan membahas hal-hal yang sangat penting dan juga seru dalam beberapa waktu ke depannya. Oke, langsung aja ya. Menurut Oktaviani dan kawan-kawan 2020, surat menyurat merupakan suatu kegiatan operasional rutin yang dimana dilakukan oleh suatu instansi ataupun organisasi yang mana adanya suatu kegiatan yang mencakup dimulai dari pembuatan surat, pengolahan data surat masuk dan keluar, data surat, hingga pengarsipan surat. Nah, yang namanya surat menyurat tentunya memiliki beberapa ketentuan umum yang baku dan harus diikuti nih Psychofams. Kira-kira surat menyurat di IMPI ketentuannya apa aja ya? Sini aku kasih tahu Psychofams. Jadi, menurut BPU kita ada beberapa aturan umum, dimulai dari penulisannya menggunakan Times New Roman, ukurannya itu 12, kemudian spasinya itu 1,5, ukuran kertasnya F4 atau A4, itu disesuaikan ya. Nah, setelah surat itu dibuat, jangan lupa dikonvert dulu dalam bentuk PDF, baru dikirim menggunakan email resmi organisasi ILMPI itu sendiri. Ya, Psychofams? Oke teman-teman, jadi tadi kita udah bahas tentang ketentuan umum pembuatan surat. Dan kemudian kita akan bahas tentang jenis-jenis surat yang ada di ILMPI. Nah, jenis-jenis surat itu ada 5. Yang pertama, surat keluar ILMPI. Yang kedua, surat keputusan dan surat ketetapan ILMPI. Yang ketiga, ada surat peringatan. Yang keempat, ada surat rekomendasi. Dan yang terakhir, yang kelima, ada surat aktif organisasi. Nah teman-teman, untuk surat keluar ILMPI itu sendiri ada bagian-bagiannya. Ada surat keluar nasional, ada surat keluar wilayah, dan juga ada surat keluar kepanitiaan. Nah kemudian teman-teman, untuk surat keputusan dan ketetapan ILMPI itu juga ada beberapa jenis. Yang pertama itu surat keputusan pengurus atau dengan kode SKP. Kemudian ada surat keputusan anggota dengan kode SKA. Kemudian ada surat keputusan komite khusus dengan kode SKKK, ada surat keputusan umum dengan kode SKU, ada surat ketetapan ILMPI, dan terakhir ada surat pemberhentian pengurus. Nah, gimana sih jika anggota atau pengurus ILMPI itu pasif maupun tidak aktif? Nah, tentunya ada beberapa kebijakan yang akan dikeluarkan. Salah satunya itu ialah memberikan surat peringatan atau yang sering disingkat dengan SP. Nah, kemudian Psychofams pasti udah gak asing nih dengan istilah mendaftar lawan ILMPI dan IMAX. Nah, kemarin tentunya teman-teman itu disyaratkan untuk memiliki surat rekomendasi dari wilayah. Nah, di ILMPI itu sendiri terdapat 2 jenis surat. Yang pertama dari surat rekomendasi atau SR. Ada surat rekomendasi anggota. Nah, anggota di sini itu berarti lembaga ya. Dan ada surat rekomendasi pengurus atau SRP. Nah, dan jenis surat terakhir itu adalah
surat keterangan aktif organisasi atau dengan kode SKAO, yang dimana biasanya teman-teman Psychofems butuhkan itu, surat ini itu dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa. Nah, sampai sini teman-teman Psychofems sudah paham belum? Semoga paham ya. Nah, kalau misalkan Psychofem di sini masih bingung, sini aku kasih tahu gimana sih contoh dari surat keluar ILMPI. Teman-teman bisa lihat di samping kanan saya, yang dimana yang paling atas itu udah pasti ada kop surat. Semua surat resmi itu udah pasti menggunakan kop surat nih. Nah, selanjutnya ada tanggal surat, lalu ada nomor surat, ada tujuan ataupun alamat dari surat itu sendiri. Selanjutnya ada salam pembuka, ada pembuka surat, selanjutnya ada isi surat, ada penutup surat, dan selanjutnya ada salam penutup. Dan yang paling terakhir itu ada tanda tangan dan juga cap ataupun stempel dari ILMPI itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih beda surat keluar ILMPI dengan surat keluar kepanitiaan yang ada di kegiatan yang ada di ILMPI itu sendiri? Jadi perbedaannya itu ada di kop surat dan juga nomor surat. Nah, kalau misalkan di kop surat, logo samping kiri itu adalah logo ILMPI itu sendiri. Sedangkan yang samping kanan itu adalah logo dari lembaga ataupun tender ataupun penyelenggara dari kegiatan itu sendiri. Nah, kalau untuk format penomoran surat, ini ada di bawah sini ya. Nah, untuk kode I di sini itu merujuk kepada internal ataupun lembaga atau individu yang berada di dalam ruang lingkup ILMPI itu sendiri. Nah, misalkan seperti PHN, PHW, Sekretaris Jenderal, Ketua Lembaga, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kodenya E itu berarti eksternal ataupun yang berada di luar ruang lingkupnya ILMPI. Jadi lembaga-lembaga yang ada di luar, seperti itu. Nah, untuk format penomoran surat kepanitiaan, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, apabila satu kepanitiaan tersebut tidak dikoordinatori, tentunya ada yang berubah di format penomoran surat. Yang awalnya ada kode PAN, di sini itu dihilangkan PAN-nya, jadi langsung aja ke kegiatan tersebut, seperti itu. Jadi, format penomoran suratnya seperti ini berubahnya. Nah, gimana Psychofems? Udah pada paham belum? Atau masih ada yang belum ngerti nih? Boleh tolong komentar di Instagram kami ya. Nah, dari tadi banyak banget nih yang bahas tentang Rakorwil, dan juga Muswil. Nah, itu apa sih? Itu merupakan salah satu contoh kegiatan yang ada di LMPI wilayah. Sini aku kasih contoh hasil kegiatan baik di nasional maupun di wilayah. Psychofems cukup lihat di kop suratnya, di mana di samping kiri itu merupakan lambang dari LMPI, sedangkan di samping kanan itu merupakan lambang dari lembaga itu sendiri. Nah, sekarang aku mau ngasih contoh surat keputusan pengurus atau dengan SKP, dan juga surat keputusan anggota atau dengan kode SKA. Nah, jadi ini merupakan surat yang akan dikeluarkan oleh nasional nih teman-teman. Jadi ada perbedaan pada penomoran suratnya, yakni nomor garing kode surat SKA, SKP ataupun SKK garing PHN, garing LMPI, garing bulan. Nah, untuk bulan ini menggunakan angka Romawi ya teman-teman, garing tahun. Nah, jadi untuk penomoran suratnya, yakni pada SKP, SKK maupun SKU, itu diawali dengan 001, itu sesuai dengan periode kepengurusan yang sedang berjalan. Nah, sedangkan pada SKA, yaitu surat keputusan anggota, itu sesuai dengan periode sebelumnya. Sampai sini sudah paham teman-teman? Harusnya sudah paham dong, karena banyak banget hal-hal yang lebih menarik dan lebih seru loh. Yuk disimak terus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam internal memo. Nah, jadi internal memo ini memiliki fungsi pemberitahuan, permintaan instruksi, saran, pesan, ataupun tugas tertentu. Nah, jadi internal memo ini menjadikan bukti autentik bahwa pesan sudah disampaikan. Itu yang disampaikan oleh Anissa tadi. Jadi penggunaan dari internal memo ini hanya untuk struktural internal yang ada di LMPI saja, dan hanya bisa dikirimkan kepada satu badan struktural saja. Untuk penyampaiannya dibagi menjadi dua nih, ada yang secara horizontal dalam artian penyampaian memo kepada pihak yang memiliki jabatan yang setara atau sejajar, misalkan IM dari Sekretaris Jenderal kepada Koordinator Badan Kelengkapan Nasional, atau IM dari Koordinator Wilayah kepada Koordinator Badan Kelengkapan Wilayah. Dan ada penyampaian secara vertikal dari atas kepada bawahan atau sebaliknya, misalkan IM dari Sekjen kepada Korwil, atau IM dari
Koordinator Badan Kelengkapan Nasional kepada Koordinator Badan Kelengkapan Wilayah. Internal memo ini harus ditulis secara singkat, padat, dan juga jelas, serta masih menggunakan font Times New Roman dengan font size yaitu 12 ya. Berikut contoh dari internal memo itu sendiri. Psychofems bisa lihat paling atas ada nomor, tanggal, perihal, dan juga tujuan. Kemudian ada salam pembuka, kemudian ada isi surat, kemudian ada penutup, dan tanda tangan sekjen dan koordinator badan kesekretariatan atau badan kelengkapan yang terkait. Oke, selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang gak kalah pentingnya, ini Psychofems, yaitu notulensi. Notulensi adalah suatu hasil keputusan dari rapat yang dilakukan dan berfungsi untuk mencatat track record dari perkembangan yang dilakukan masing-masing badan kelengkapan, baik itu di nasional maupun wilayah. Notulensi ini juga membantu untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari hasil suatu rapat tersebut. Bahkan dalam musyawarah pun tentu adanya notulensi ketika berjalannya dalam kegiatan tersebut. Psychofems di sini ada yang tahu nggak apa ya nama panggilan bagi seseorang yang membuat notulensi? Kalau ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Aku tahu, notulen kan. Nah, dalam notulensi tentunya ada ketentuan umum juga loh, di mana notulensi ini wajib dibuat oleh seluruh badan kelengkapan baik itu nasional ataupun wilayah di setiap rapat. Kemudian, notulensi ini harus disebarkan kepada staf badan kelengkapan paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan rapat tersebut. Untuk penulisannya masih menggunakan font Times Roman dengan ukuran 12. Nah, untuk format notulensi sendiri, teman-teman bisa lihat di samping aku ya, di mana paling atasnya terdapat kepala notulen yang berarti keterangan siapa yang melaksanakan rapat. Kemudian ada nomor notulensi dengan format penomoran untuk nasional yaitu XXX, strip N, strip badan, dan untuk wilayah XXX, strip N, strip nama badan, strip nomor wilayah. Kemudian ada tanggal, tempat, presensi, pembahasan, hasil, hingga nama dan tanda tangan. Sampai sini Psychofems masih paham nggak? Terus dong, masa enggak? Yuk bagi minumannya yang udah habis boleh diambil lagi ya, karena ada satu materi lagi yang nggak kalah penting nih, yaitu proposal. Aku tunggu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktu udah habis. Kita langsung masuk aja ya ke materi selanjutnya, yaitu tentang proposal. Proposal pasti udah nggak asing lagi dong di telinga teman-teman semua. Proposal ini dibuat sebelum suatu kegiatan tersebut dilaksanakan. Biasanya bertujuan untuk memperoleh izin atau pendanaan. Proposal biasanya diterima oleh pihak yang memiliki kepentingan atau wewenang untuk memberikan izin atau pendanaan tersebut. Misalnya seperti pemerintah, lembaga non-profit, perusahaan swasta, instansi, dan masih banyak lagi. Jadi ada beberapa bagian nih dari proposal itu sendiri. Dimulai dari paling depan ada cover proposalnya yang bertujuan untuk memperjelas tujuan proposal serta membuat tampilan proposal menjadi lebih menarik dan rapi. Kemudian ada latar belakang yang berisikan mengenai alasan mengapa dilaksanakannya kegiatan sehingga pembaca yakin bahwa kegiatan tersebut memang perlu, layak, dan bermanfaat jika dilaksanakan. Kemudian ada nama kegiatan, tema kegiatan yang umumnya berisikan jargon pada kegiatan tersebut. Lalu ada tujuan dari kegiatan yang ingin dicapai dari kegiatan itu sendiri. Lalu ada bentuk kegiatan yang berisikan jenis-jenis aktivitas yang akan diselenggarakan, kemudian ada waktu dan tempat pelaksanaan. Ada sasaran kegiatan, siapa aja nih yang menjadi target dari peserta kegiatan itu sendiri. Kemudian ada susunan panitia kegiatan, susunan acara, anggaran dana,
penutup, hingga lampiran. Dan jangan lupakan hal yang paling penting dan harus ada, yaitu halaman pengesahan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, Sekretaris Jenderal atau Koordinator Wilayah, Ketua Lembaga atau Tuan Rumah Pelaksana, dan mengetahui oleh dekan ataupun wakil dekan. Nah, sebenarnya ada juga nih jenis-jenis dari surat yang lainnya, seperti surat perjanjian kerjasama, nota kesepahaman atau MOU, dan juga ada SPMU dan STTU, dan berbagai jenis surat lainnya. Nah, gimana nih Psychofams? Udah pada paham belum dengan materi yang udah disampaikan sama teman-teman Bansek tadi? Semoga teman-teman di sini paham ya. Kenapa? Karena yang namanya administrasi itu adalah skill dasar yang memang harus dimiliki oleh semua orang nih kalau bisa. Kenapa? Karena tentunya ini akan sangat bermanfaat nantinya di dunia kerja. Nah, sekarang aku mau lihat nih gimana sih pemahaman teman-teman mengenai pelatihan administrasi. Mungkin teman-teman di sini boleh nanti ketika aku memberikan soal, teman-teman bisa jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, langsung aja ke soal pertama. Sekian dulu dari Bansek. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah. See you dan semoga materi ini bermanfaat ya. LMPI Wujudkan Indonesia tersenyum dengan psikologi. LMPI wilayah 1. Keluarga inspirasi, semangat terbarukan.